Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dan nama rekan saya yaitu Riza Sulfida. Di sini kami dari kelas Biologi B semester 4 akan membahas mengenai filum chordata, subfilum urochordata, dan subfilum cephalochordata. Guna mengefisiensikan waktu, silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian chordata, peranan chordata, karakteristik chordata, dan klasifikasi chordata. Jadi, yang pertama kita membahas pengertian chordata terlebih dahulu. Chordata sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tali. Jadi, chordata adalah hewan dengan tali syaraf yang berada di belakang punggung. Chordata ini termasuk ke dalam anggota kingdom Animalia tingkat tertinggi dalam kerajaan makhluk hidup, karena perkembangan yang tinggi dan sistem organnya yang kompleks. Hewan yang termasuk ke dalam vertebrata ini memiliki rangkaian tulang kecil yang memanjang pada bagian dorsal dari kepala hingga ekor. Nah, rangkaian yang biasanya dinamakan tulang punggung ini membentuk sumbu kerangka yang menggantikan notochord. Tulang punggung ini berfungsi sebagai penyokong tubuh serta pelindung tali syaraf. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik chordata. Chordata ini mempunyai alat reproduksi gonad yang berbasangan dan bersifat gonokris. Fertilisasinya internal atau eksternal dan secara seksual. Alat kelamin jantan berupa penis sedangkan pada betina berupa vagina. Selanjutnya sudah mempunyai alat pencernaan yang lengkap, dimulai dari mulut, esofagus, faring, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus. Pada mulut ini memiliki rahang, gigi, dan lidah yang dilengkapi dengan hati, pankreas, dan juga kelenjar pencernaan lainnya. Sistem syarafnya terdiri dari syaraf pusat, otak, dan sistem syaraf karnial yang berjumlah 10-12. Terdapat juga alat indera berupa peraba, kulit, penglihatan berupa mata, pendengaran yang berupa telinga, pembau berupa hidung, dan perasa berupa lidah. Chordata terdapat alat ekskresi yang terdiri dari sepasang pronefron atau mesonefron yang dilengkapi dengan kandung kemih. Alat pernafasan terdapat insang yang hidup di air, sedangkan paru-paru yang hidup di darat. Terdapat juga yang bernafas menggunakan kulit. Sistem peredaran darahnya tertutup, yang dikendalikan oleh jantung yang memiliki ruang 2-4 dan memiliki pembuluh arteri, vena, dan juga kapiler. Selanjutnya yaitu subfilum chordata. Nah, secara taksonomi sendiri, chordata ini terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu vertebrata atau craniata, tunicata atau urochordata, dan cephalochordata. Sebelumnya juga terdapat hemichordata yang mencakup kelas Enteropneusta atau biasa yang dikenal dengan acornworms, yang termasuk ke dalam filum chordata sebagai subfilum keempat. Tetapi sekarang ini hemichordata menjadi filum yang terpisah. Hemichordata sekarang bersama dengan Echinodermata membentuk clade Ambulacraria yang masih bersaudara dengan chordata. Selanjutnya, chordata dan Ambulacraria ini membentuk superfilum yaitu Deuterostomia. Pada subfilum chordata yang pertama yaitu terdapat urochordata, yang notochorda yang terletak di bagian ekor dan bentuknya seperti tumbuhan yang melekat di dasar laut. Selanjutnya yaitu cephalochordata. Notochordanya terletak di sekujur tubuh, berbentuk seperti ikan dan belum mempunyai kepala sejati. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung apa sih itu notochorda? Jadi notochorda adalah suatu tangkai pendukung atau sejenis tulang rawan yang memanjang terletak di bagian dorsal atau tepatnya di bawah susunan syaraf. Notochorda sendiri berfungsi sebagai pendukung tubuh. Urochordata atau tunicata diketahui sebagai generasi baru dari filum chordata yang kekerabatannya lebih dekat dengan vertebrata dibandingkan dengan invertebrata. Secara anatomi, urochordata berbeda dengan chordata lainnya pada fase larva.
Urochordata mempunyai tali saraf dan notochorda, tetapi pada saat memasuki fase dewasa akan hilang yang menyebabkan Urochordata ini termasuk ke dalam invertebrata. Selanjutnya yaitu karakteristik Urochordata. Urochordata ini memiliki dinding tubuh berupa lapisan luar yang tembus pandang dan juga tebal. Sebagian besar lapisan tersebut terdiri dari bahan tunikin. Sistem pencernaan esofagus yang merupakan lanjutan dari parnix dekat akhir posterior lamina. Alat respirasinya berupa insang dan seks hewannya menyatu. Jadi, tunikin ini terdapat bahan yang sama dengan selulosa yang pada umumnya hanya diproduksi oleh tumbuhan dan tidak diproduksi oleh hewan, terkecuali beberapa hewan pada protozoa. Terdapat lubang mulut ke arah dalam yang disambung dengan saluran pendek yang disebut dengan stomodium, terus ke kamar besar yang disebut dengan parnix atau branchialis. Ekskresi atau pertukaran zat Urochordata ini dilakukan oleh neoporosites melalui sirkulasi darah. Air laut yang masuk ke dalam melalui sifon arus kemudian masuk lewat melalui celah faring yang terdapat dalam satu ruangan yang disebut dengan atrium dan keluar melalui sifon arus atau biasa yang disebut dengan atriopori. Urochordata dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Ascidiacea atau Ascidian, yang kedua Thaliacea, yang ketiga Apendicularia. Ascidiacea memiliki karakteristik yaitu tubuhnya berbentuk tabung menyerupai pipa. Terdapat 2 alat penyedot, memiliki 1 pijakan. Tubuhnya berbentuk seperti kentang kecil, dapat membentuk koloni secara individu-individu kecil yang berkumpul. Teksturnya lembut, sedikit kasar dan keras. Ascidiacea terdapat 3 tipe, yaitu Ascidia tunggal, yang kedua Ascidia sosial atau komunitas berkelompok berdasarkan mula mereka. Yang ketiga Ascidia campuran atau gabungan yang terdiri dari banyak individu kecil yang membentuk koloni hingga mencapai panjang meter. Contoh spesiesnya yaitu Didenum mole. Menurut Allen dan Ayu Ginanjar, Didenum mole ini merupakan salah satu ascidian lunak yang paling sering muncul dan berada di dalam ekosistem terumbu karang. Berbentuk bulat, tampak seperti individu soliter pada pandangan sekilas, tetapi biota tersebut berkoloni dan tersusun oleh zooid yang sangat kecil tertanam dalam substrat. Warna dari biota ini umumnya hijau yang disebabkan oleh alga simbion yang ada pada tubuhnya. Jenis dari famili Stylidae ini berperan sebagai hidangan makanan laut atau seafood di beberapa negara, termasuk Jepang, Perancis, Yunani, Italia, dan juga Chili. Dan spesies dari Lysoclinum patella ini hasil ekstraksinya bisa digunakan untuk pengobatan kanker dan juga leukemia. Nah, yang kedua ada kelas Thaliacea. Kelas Thaliacea memiliki karakteristik yaitu bebas mengambang atau pelagis seumur hidup mereka, sehingga kelas ini sering disebut dengan hewan pelagis. Berbentuk tabung yang semi transparan. Kelas Thaliacea ini berbeda dengan kelas Ascidiacea karena mempunyai tunika jernih, sehingga tubuhnya dapat terlihat transparan. Kemudian tubuhnya juga mirip dengan agar-agar. Pipa atau sifon berada di ujung tubuh, jadi sifon pemasukan dan sifon pengeluaran berada di ujung yang berlawanan dari tubuhnya. Biasanya ditemukan pada plankton. Kelompok kelas ini hidup secara soliter dan berkoloni. Proses perkembangbiakan dari kelas ini bermacam-macam, mulai dari telur dan sperma yang dilepas di air sampai telurnya tersimpan di induknya dalam alat yang menyerupai plasenta. Adapun contoh dari kelas Thaliacea yaitu Salpa thomsoni, biasanya ditemukan di laut Khatulistiwa yang memiliki suhu sedang dan dingin.
di mana hewan ini dapat dilihat di permukaan dengan hidup tunggal atau dalam koloni yang panjang dan berserabut. Salpa thomsoni memiliki siklus hidup yang kompleks dengan pergantian generasi. Kedua pergantian siklus ini ada bersamaan di laut. Keduanya sangat terlihat berbeda, tetapi keduanya sebagian besar adalah hewan transparan, seperti karakteristiknya. Salpa thomsoni bereproduksi secara aseksual dengan memproduksi rantai puluhan hingga ratusan individu yang dibebaskan pada saat ukurannya masih kecil. Salpa thomsoni ini berkerabat dekat dengan kelompok Tunicata pelagis, Doliolida, dan Pyrosoma. Meskipun Salpa thomsoni tampak mirip dengan ubur-ubur karena memiliki bentuk tubuh yang sederhana dengan perilaku planktoniknya, mereka adalah hewan chordata dengan tali saraf punggung terkait dengan vertebrata. Adapun peranan dari kelas Thaliacea, yaitu Thaliacea memainkan peran penting dalam ekologi laut. Pelet feses dari Thaliacea yang padat tenggelam ke dasar lautan yang merupakan bagian utama dari siklus karbon dunia. Nah, yang ketiga ada kelas Apendicularia. Kelas Apendicularia atau Larvacea adalah hewan planktonik yang kecil, kadang-kadang terdapat dalam jumlah besar. Larvacea tidak pernah berkembang lebih dari bentuk kecebong. Ia berkembang biak secara kelamin langsung dari bentuk larva, yang disebut dengan pedogenesis atau paedogenesis. Hewan ini hermafrodit, menghasilkan sperma masak, baru telur kemudian. Mereka tak dapat membuahi telurnya sendiri. Hewan planktonik ini kepalanya ditutupi lendir untuk menangkap mangsanya yang berupa plankton. Kemudian adapun karakteristik lain dari kelas Apendicularia ini yaitu hidup pada kedalaman air laut yang masih bisa ditembus oleh cahaya matahari, bentuknya seperti larva dan tubuhnya transparan, seperti larva pada umumnya. Bentuk dewasa Apendicularia ini memiliki batang diskrit dan ekor. Apendicularia ini berenang bebas dan dapat ditemukan pada laut di dunia. Apendicularia ini tidak memiliki mantel dan selulosa. Tubuhnya dilindungi oleh suatu zat semacam agar yang dihasilkan dari permukaan lapisan epitel. Nah, adapun contoh dari kelas Apendicularia yaitu Oikoplura dioica yang merupakan spesies bercahaya. Oikoplura dioica memiliki tubuh dan ekor terpisah saat dewasa dan dapat mempertahankan notokornya sampai sepanjang hidupnya. Oikoplura dioica tampak seperti berudu dengan tubuh yang biasanya memiliki panjang antara 0,5 dan 1 mm. Dengan ekor sekitar 4 kali panjangnya dari ukuran tubuhnya. Tubuhnya berbentuk bulat telur dan ekornya ramping. Terdapat 2 sel subkordal di luar inti pusat otot di ekor, yang dengan mudah dapat diamati sekitar setengah hingga 2/3 dari panjang ekornya. Pada mulutnya memiliki bibir bawah kecil dan kelenjar bukal kecil yang bulat. Lobus kanan perut membentuk kantung di belakang pintu masuk usus. Jenis kelamin Oikoplura dioica terpisah dan ovarium atau testis berada pada bagian belakang tubuhnya. Oikoplura dioica tersebar luas di atas landas kontinen, di perairan tropis dan subtropis di semua samudra di dunia. Nah, subfilum yang kedua yaitu Cephalochordata. Cephalochordata termasuk ke dalam hewan yang sangat penting dan besar artinya dalam perkembangan anatomi perbandingan dan hubungan kekerabatan chordata. Subfilum ini terdiri dari 2 famili yaitu Branchiostomidae dan Amphioxidae lanceolatus. Pada famili Branchiostomidae terdiri atas 2 genera yaitu Amphioxus dan Simetron. Sebagai contoh untuk pembahasan yaitu ikan lancelet yang dalam bahasa ilmiah disebut
dan Cyostoma lanceolatum atau Amphioxus lanceolatus. Cephalochordata atau Acrania biasa disebut lancelet yang merupakan hewan bentik yang hidup di dalam pesisir pantai yang dangkal dan hanya kepalanya saja yang terlihat di atas permukaan pasir. Lancelet dapat berpindah dari lubangnya dengan cara berenang yang sangat cepat dalam jarak pendek seperti cara berenang belut. Dinding tubuh lancelet transparan dan berwarna kesumba atau pink, sehingga dalam keadaan hidup, organ-organ di dalamnya tampak jelas terlihat. Adapun karakteristik dari Cephalochordata yaitu bentuk tubuhnya pipih, memanjang seperti ikan tanpa sirip. Pada saat dewasa, panjang tubuh bisa mencapai 4-8 cm. Kedua ujung tubuhnya meruncing, hidup di pesisir pantai, bereproduksi secara seksual, fertilisasi, dan eksternal. Notochorda berkembang dengan baik, sistem sirkulasi tanpa jantung, namun terdapat aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh. Mempunyai faring dengan banyak celah-celah insang, faringnya terbuka ke arah sentral. Nah, adapun anatomi dari Cephalochordata atau lalencet, yaitu tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian dengan kepala, badan, dan ekor. Kepalanya terdiri dari rostrum, mulut, dan oral ciri. Rostrum pada lalencet berbentuk moncong yang terletak di ujung anterior. Mulutnya dikelilingi oleh oral ciri. Setengah dari badannya terisi oleh paring dan gonad. Pada sisi lateroventral badan terdapat lipatan metapleura. Tubuhnya dilapisi epidermis tanpa kutikula maupun tunik. Sebagai anggota dari filum chordata, lancelet maupun notochord yang terletak sepanjang tubuh, benang saraf bolong sepanjang tubuh tetapi tidak melebar membentuk kotak. Ekor terletak di belakang anus dan paring besar dengan celah insang berpasangan. Cephalochordata merupakan kelompok dari Ceolomata yang beruas-ruas seperti Annelida dan Vertebrata. Tubuh Cephalochordata yang beruas-ruas tampak jelas dari otot benang yang tersusun sepanjang badan. Sebanyak 50-76 unit berbentuk V disebut myomer atau ruas otot yang terletak pada kedua sisi tubuh. Masing-masing myomer dibatasi oleh myosepta. Adapun sistem pencernaan pada Cephalochordata yaitu mulut, vestibula atau rongga mulut, velum, antrium, silia lateral, silia frontal, penyangga insang, usus posterior, dan berakhir di anus. Cara makan dari Cephalochordata yaitu dengan menelan partikel bahan organik yang terbawa dari air masuk melalui mulut yang besar. Oral ciri sekitar mulut merupakan saringan kasar untuk mencegah masuknya partikel-partikel besar ke dalam rongga mulut. Vestibula atau rongga mulut pendek berfungsi untuk mempercepat aliran air dari mulut ke paring. Di antara vestibula dan paring terdapat velum yang dilengkapi oleh otot sphincter atau sphincter muscle dan sel indera. Paringnya panjang dan lebar, dilengkapi oleh 180 pasang celah insang atau lebih dan dikelilingi oleh antrium. Silia lateral pada celah insang mengalirkan air dari paring ke antrium, sedangkan silia frontal pada insang dan penyangga insang mengalirkan butir-butir mineral yang tidak dapat dicerna akan dialirkan ke usus posterior dan dibuang melalui anus. Nah, di sini terdapat embriologi dengan fertilisasi berlangsung ekstern, pembelahan melalui meridional, kemudian samping ekuatorial sehingga terjadi mikromer dan makromer dan terjadi bentuk morula. Kemudian terjadi bentuk blastula disusul oleh bentuk glastula. Bentuk glastula terjadi oleh karena adanya invaginasi secara epiboli. Bentuk gastrula semula berbentuk seperti piring, tetapi kemudian archenteron mendalam dan gastroporus mengecil, dan terdapat pada ujung yang akan menjadi ujung kaudal di dataran yang akan menjadi dataran dorsal. Dataran ini mendatar padahal dataran yang akan menjadi dataran sentral tetap melengkung. Pada sel-sel ektoderm terdapat silia, kemudian seperti halnya pada Urochordata, ektoderm dibelah dorsal, kranial, dan gastropopus menjadi lamina medularis.
Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada kordata sudah berkembang biak, terdiri atas arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler, namun tidak ada jantung yang khusus. Darah tidak berwarna, berisi sedikit sel, diedarkan oleh otot pada dinding pembuluh darah. Darah dalam pembuluh kapiler insang, tempat terjadinya penukaran gas, mengalir ke sepasang aorta dorsal, kemudian menuju posterior menjadi satu pada sebuah aorta kaudal. Aorta kaudal mengalirkan darah ke 3 buah arteri yang masing-masing menuju pembuluh kapiler dalam meosenta, kapiler dalam antrium dan gonad, serta kapiler dalam dinding usus. Pada dasarnya, darah dari pembuluh kapiler dalam organ-organ tersebut kembali ke insang melalui 2 pembuluh vena kardinal. Contoh dari subfilum Cephalochordata yaitu Branchiostoma lanceolatum yang memiliki tubuh memanjang, pipi ke samping, dan runcing di kedua ujungnya. Notochord memanjang ke seluruh tubuh, tidak seperti Cetobata. Notochord tetap ada pada Branchiostoma dewasa dalam bentuk tabung saraf punggung sederhana yang sedikit menebal di bagian anterior atau vesikula cerebral. Di atas itu adalah tali saraf dengan satu mata depan. Mulut berada di bagian bawah tubuh yang dikelilingi oleh 20 atau 30 ciri atau pelengkap sensori cramping. Usus berjalan tepat di bawah notochord dari mulut ke anus, di depan ekor. Ada sirip vertikal seperti sayap yang mengelilingi ekor runcing. Pertukaran gas terjadi saat air melewati celah insang di bagian tengah dan tersegmentasi gonad, terletak tepat di belakang ini. Hewan itu berwarna putih seperti mutiara dan semi transparan yang memungkinkan organ dalamnya terlihat dari luar. Penampilannya mirip dengan ikan primitif. Branchiostoma lanceolatum ditemukan di Laut Dangkal di timur laut Samudra Atlantik. Cephalochordata memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Peran yang menguntungkannya yaitu tunicate ternyata juga sebagai salah satu sumber protein hewani atau sebagai pelengkap komponen biotik di laut. Tunica sebagai rumah bagi beberapa makhluk hidup. Kemudian lalencet dipanen secara komersial untuk dimakan. Juga dapat dijadikan bahan penelitian. Peran yang merugikannya yaitu tunicate sebagai parasit yang merugikan ikan, bahkan hewan ini bisa mencemari pantai-pantai dan perahu-perahu dan menjajah kepiting serta karang dan membunuh banyak makhluk asli di tempatnya. Hewan ini juga suka berada di pelabuhan yang sangat kotor. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.